warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Gimana kabarnya? Pasti sehat kan? Nah, minggu lalu kita telah mempelajari tentang pasar uang. Untuk untuk pasar uang, materinya kita cukupkan sampai di minggu lalu, dan minggu ini kita mempelajari tentang pasar modal. Di sini sudah ada bukunya kan? Bisa tolong buka halaman 157. Nah, saat ini kita mempelajari tentang pasar modal. Untuk itu, sebelum mempelajari lebih jauh, kita akan mengetahui definisi dari pasar modal itu. Jadi, apa sih pasar modal itu? Pasar modal adalah suatu kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek bursa publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya saat lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Nah, ada juga nih menurut para ahli, yaitu menurut Bruce Lilith, yaitu pasar modal adalah bertindak sebagai penghubung antara para investor dengan perusahaan maupun instansi pemerintahan melalui perdagangan instrumen melalui jangka panjang seperti obligasi, saham, dan lainnya. Berarti sih pasar uang itu tempat terjadinya transaksi yang berhubungan dengan saham, obligasi, dan lainnya. Jadi dia penghubung antara investor dengan perusahaan yang akan menjual sahamnya gitu. Nah, yang pertama itu ada fungsi-fungsi pasar modal. Ada pasar modal sebagai sarana menambah modal bagi usaha, karena bagi perusahaan jika ada investor yang menanamkan modalnya, maka tentu akan menambahkan modal bagi perusahaan tersebut. Gitu. Selanjutnya ada pasar modal sebagai sarana pemerataan pendapatan, ada sebagai sarana peningkatan kapasitas produksi, ada sebagai sarana penciptaan tenaga kerja. Nah, kayak pasar modal ini dapat mendorong munculnya dan berkembangnya industri lain yang berdampak pada terciptanya lapangan pekerjaan yang baru. Selanjutnya sebagai sarana peningkatan pendapatan negara, terus sebagai indikator perekonomian negara. Nah, ada juga nih instrumen pasar modal. Yang pertama ada saham. Apa sih saham itu? Saham adalah surat berharga yang menjadi bukti atas kepemilikan sebuah perusahaan. Nah, yang membeli saham itu dinamakan investor. Investor yang memiliki saham di sebuah perusahaan berhak untuk mendapatkan dividen atau pembagian laba seperti keuntungan. Selanjutnya ada reksadana. Reksadana adalah instrumen investasi yang menjadi wadah untuk pengumpulan serta pengelolaan dana oleh beberapa investor. Dana tersebut kemudian dikelola manajer investasi menjadi berbagai instrumen, seperti ada pasar uang, obligasi, saham, atau efek lainnya. Jadi, reksadana itu kita mempercayakan orang atau suatu perusahaan untuk mengelola dana kita yang nantinya akan diinvestasikan ke berbagai instrumen seperti tadi saham, ada obligasi, gitu. Selanjutnya ada surat utang atau obligasi. Obligasi itu juga dinamakan surat berharga yang ada di pasar modal, yaitu kepemilikan surat utang dapat ditindaklanjuti dan pemegangnya memiliki hak untuk memperoleh bunga serta pelunasan utangnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Jadi nggak bisa nih diambil, misalnya kita butuh besok gitu, nggak bisa. Dia udah sesuai dengan perjanjian awalnya. Selanjutnya ada exchange trade fund, yaitu surat berharga yang memiliki kemiripan dengan reksadana, sama-sama dikumpulkan secara kolektif. Hanya saja ini diperdagangkan di bursa efek layaknya saham. Selanjutnya ada derivatif. Nah, manfaat pasar modal yang untuk emiten dan untuk investor ada dua. Nah, emiten itu adalah pihak yang melakukan penawaran umum, yaitu penawaran efek yang dilakukan oleh emiten. Nah, untuk emiten itu yang pertama ada jumlah dana yang dapat dihimpun berjumlah besar.
Dana tersebut dapat diterima sekaligus pada saat pasar perdana selesai. Tidak ada konvenan sehingga manajemen dapat lebih bebas dalam pengelolaan dana. Solvabilitas perusahaan tinggi sehingga memperbaiki citra perusahaan. Ketergantungan emiten terhadap bank menjadi lebih kecil. Terus manfaat pasar modal untuk investor itu ada nilai investasi berkembang mengikuti pertumbuhan ekonomi, ada memperoleh dividen bagi mereka yang memiliki atau memegang saham, dan terakhir dapat melakukan investasi dalam beberapa instrumen. Nah, dari yang Ibu jelaskan tadi, mari kita bermain game. Nah, adik-adik bisa klik link yang sudah Ibu kirimkan, kemudian akan tampil muncul seperti yang Ibu share screen sekarang ini. Nah, ini ada judulnya pasar modal. Yang pertama, nanti adik-adik akan menjawab pertanyaan ini. Menurut pendapat Anda, apakah yang dimaksud dengan pasar modal? Nah, nanti jawabannya boleh ditulis di sini. Misalnya, pasar modal adalah bla 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 bla. Nah, gitu. Nanti juga bisa nih pakai voice. Nih, bisa juga adik-adik pakai voice, nanti akan muncul tulisannya. Nah, ada soal selanjutnya nih. Manakah yang tergolong pasar modal dan yang bukan pasar modal? Jadi kita kelompokkan nih. Di sini ada interbank call money, ada sertifikat deposito, ada bursa efek Indonesia, ada Pegadaian, ada IDX, ada Philippine Stock Exchange. Nah, misalnya nih, interbank call money nih, tuh ada deh bisa pilih, tuh pindahkan ke sini pasar modal, gitu. IDX apa, gitu, bursa efek, gitu. Pegadaian bukan pasar modal, gitu. Jadi dikelompokkan ya sesuai ininya. Iya. Nah, selanjutnya ada apa nih? Teka-teki. Nah, ini adik-adik harus temukan nih kata-kata ini nih. Ada reksadana, ada investor, ada emiten, ada saham, ada BI, ada OJK. Nih, cari kata-katanya di sini ya. Biasalah kayak yang ada di game, biasa-biasa. Yang suka adik-adik mainkan gitu. Oke. Nih, misalnya nih reksadana itu sekali. Tuh, oke. Nah, nanti udah hilang. Nah, selanjutnya ada mengelompokkan lagi, dan ini yang terakhir gitu. Nih, ada yang kelompokkan lain instrumen pasar modal berikut ini, misalnya ini ke sini. Ini ke sini. Kita tarik ya, tuh. Oke. Nah, kalau udah jangan lupa save. Nah, kalau di save ini tandanya adik-adik belum mengumpulkan, baru menyimpan jawaban adik-adik. Nah, kalau save ini jika adik-adik ragu nanti dengan jawabannya bisa klik save dulu dan nanti bisa diperbaiki lagi gitu jawabannya. Nah, jika sudah yakin jawaban adik-adik, maka bisa langsung kumpulkan hand in word. Nah, tuh, would you like to submit your solution? Nah, ini bisa dikumpulkan langsung. Nah, kalau dikumpulkan langsung ini sudah tidak bisa diedit kembali, sudah tidak bisa dirubah-rubah kembali. Oke, misalnya submit. Nah, sudah dikumpulkan, oke. Waktu pengerjaan adik-adik ini ada 20 menit. Nanti setelah itu akan kita bahas bersama jawaban yang telah adik-adik kerjakan. Oke, kita cukupkan dulu sampai di sini. Nanti kita berjumpa lagi 20 menit kemudian. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.